Singa liar terus mengaum, bulunya panjang dengan pita. Saya ucapkan Assalamualaikum, salam kenal di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Normansyah, MPD, dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat beraktivitas dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu teknologi seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Rima Intan Kurniasi dengan NPM A1A022010, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3A Universitas Bengkulu. Oke, baiklah, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Oke, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Baiklah, di sini kita akan langsung membahas mengenai analisis regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja. Sebelum itu perlu kita ketahui apa itu analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel yang tak bebas atau kriterion. Menurut Kadir tahun 2015 halaman 175. Nah, perlu diketahui bahwa terdapat 3 jenis dari analisis regresi ini atau ANARIK ini. Nah, yang pertama yaitu analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana ini digunakan jika hanya terdapat 2 variabel, yaitu yang pertama variabel bebas atau prediktor, yang kemudian ada variabel tak bebas atau kriterion. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada analisis regresi ganda, 2 prediktor. Nah, dalam analisis regresi ganda ini digunakan jika terdapat 2 variabel bebas atau prediktor, kemudian terdapat variabel tak bebas 1 yaitu kriterion. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat jenis analisis regresi ganda 3 prediktor. Ini typo, mohon maaf, 3 prediktor. Nah, yaitu dimana jika hanya terdapat 1 kriterion dan 3 prediktor. Misalnya ada X1, X2, X3, itu termasuk ke dalam digunakan untuk analisis regresi ganda. Nah, langsung saja kita akan perhitungan nih untuk analisis regresi. Ada contoh analisis regresi ganda 2 prediktor dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini saya menggunakan judul penelitian yaitu pengaruh lingkungan. Di sini pengaruh lingkungan itu adalah prediktor X1 dan minat belajar itu adalah prediktor X2 terhadap prestasi belajar yaitu kriterion Y dan belajar siswa SMA Negeri 8 Bengkulu Utara. Nah, berikut adalah data hasil penelitiannya. Nah, dari data hasil penelitian ini kita memiliki rumusan masalah apa yang akan kita pecahkan dalam menganalisis regresi ini. Yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh dari prediktor yang pertama tadi lingkungan X1 dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Minat belajar, maaf di sini minat belajar ya. X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Nah, yang kedua yaitu seberapa
presentase pengaruh yang diberikan dari kedua variabel tersebut secara simultan. Nah, kita bisa melihatnya dari data square yang terdapat dalam SPSS. Nah, langkah-langkah analisis dengan SPSS. Yang pertama, kita perlu membuka program SPSS-nya. Nah, ini saya sudah punya data tadi kan, dan saya sudah masukkan gitu agar waktunya tidak terlalu berlama-lama. Nih, saya sudah masukkan data yang persis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini sudah kita masukkan. Nah, sebelumnya kita harus kita masukkan dulu di variabel view ini pada kolom name ada lingkungan X1, minat, X2, kemudian prestasi Y. Nah, di sini desimalnya kita ubah. Tadi yang sebelumnya itu ada desimalnya selalu 2 gitu. Jadi kita ubah jadi 0, 0, 0 biar di belakang angka kita tidak ada bilangan lagi. Nah, di sini label itu perlu ditulis. Misalnya lingkungan tadi kita lambangkan sebagai X1. Kemudian minat kita lambangkan X2, prestasi kita lambangkan Y. Lalu di sini sebentar. Nah, sudah. Pada bagian label sudah, kemudian pada measure ini kita ubah menjadi scale untuk perhitungan gitu ya, skala scale. Selanjutnya kita akan klik data view-nya. Setelah itu, nah, kita masukkan tadi di lingkungan itu nilainya berapa saja. Kita copy aja dari sini. Ini sebelumnya dari Excel ya, kita dari Excel biar lebih mudah. Kemudian kita copy di sini, copy ya, kita paste di sini. Terus minat, prestasi, semua nilainya kita masukkan sama persis dengan yang sudah saya tampilkan ini. Kemudian setelah itu sudah kita masukkan. Selanjutnya dari menu SPSS itu kita pilih analyze. Nah, dari pilih analyze kita lihat di regression, selanjutnya langsung ke linear. Nah, kemudian ini sudah saya coba tadi. Nah, ini sebelumnya itu prestasi di sini. Nah, kita ubah dulu. Ini dia udah mulai ideal. Oke, nah di bagian depend ini kita akan masukkan prestasi Y-nya ini sebagai yang akan dipengaruhi. Prestasi itu yang akan apakah berpengaruh prestasi itu. Nah, kita akan letakkan depend yang akan dipengaruhi. Nah, yang mempengaruhi ini kita taruh di dependent, yaitu X1 dan X2. Kemudian selanjutnya ini kita pilih yang method enter, lalu buka yang statistik. Nah, di sini sudah ditampilkan. Nah, yang perlu di checklist itu yang bagian estimators dan model fit ini. Yang ini bisa mengikuti. Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Oke, langsung saja kita jelaskan bagaimana sih apa yang perlu dilihat ketika kita melakukan analisis regresi ini. Penjelasannya tadi. Nah, ini adalah tabel output dari SPSS yang sudah kita jalankan tadi. Nah, kita mulai dari melihat dari yang variable enter. Tadi kan kita udah metodenya enter, kemudian masukkan minat, variable enternya.
Nah, tabel output variabel enter di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel lingkungan dan minat. Sementara variabel depend adalah variabel prestasi. Variabel depend tadi itu yang pengaruhnya itu prestasi. Nah, kemudian analisis regresi menggunakan metode tadi kita klik enter, lalu di tengah ini kan kosong ya, tidak ada variabel. Nih di tengah ini variabel remove. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angka atau kosong. Nah, selanjutnya kita lihat pada model summary. Nah, tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan lingkungan secara simultan, yaitu secara bersama-sama terhadap variabel prestasi. Nilai koefisien determinasinya ya. Sumbangannya berapa persen gitu. Kita bisa lihat nanti. Kita akan jelaskan ya. Kemudian pada tabel ANOVA itu memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap variabel prestasi. Nah, selanjutnya yang perlu kita lihat tuh apa aja? Itu langkah-langkah berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel lingkungan X1 dan variabel minat X2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi Y. Dalam hal ini mengacu pada nilai R² yang terdapat dalam hasil analisis regresi linear berganda, yakni pada tabel model summary berikut. Nah, kita perlu melihatnya dari model summary. Nah, berdasarkan tabel output SPSS, kita ketahui nilai koefisien determinasi atau R² adalah sebesar 0,653. Nah, kita lihat nih, 0,653. Di sini tidak sebelum titik itu ada nolnya ya. 0, jadi kita letakkan 0,653. Nah, nilai R² ini dihasilkan dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi R ini, yaitu 0,808 dikali 0,08 yang akhirnya menghasilkan 0,653. Nah, besarnya angka koefisien determinasi R² adalah 0,653 atau sama dengan kita persenkan menjadi 65,3. Nah, 0,653 ini dikali 100, maka hasilnya 65,3. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel lingkungan X1 dan variabel minat X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 65,3%. Nah, sedangkan kita bisa mengetahui sisanya yaitu dengan cara kita mengkurangkan 100% dikurang 65,3% sama dengan 34,7%. Nah, 34,7% itu adalah variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Nah, besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error atau E. Untuk menghitung nilai error tersebut, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurang R2. Besaran nilai koefisien determinasi atau R² ini umumnya berkisar antara 0 sampai 1. Namun, jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R² bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi atau R², maka ini artinya pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Nah, selanjutnya kita melihat dari tabel output ANOVA ini. Nah, pada
tabel output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikannya, yaitu di sini paling ujung ada tulisan SIG titik signifikan dalam uji F adalah sebesar 0,025. Karena signifikannya 0,025 itu kurang dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa lingkungan X1 dan variabel lingkungan X1 dan variabel minat X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Y, atau berarti data tersebut signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel koefisien ini. Pada tabel ini memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan lingkungan secara parsial, secara sendiri-sendiri. Nah, tadi kan dua variabel itu secara stimulan bersama-sama gitu mempengaruhi Y. Nah, kita akan melihat di koefisien ini seberapa besar sih pengaruh dari variabel minat terhadap Y, kemudian bagaimana seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap Y. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, didapat rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali B2 dikali 2, atau Y sama dengan 35, kita ambil dari di koefisien ini 35,003 ditambah ini 0,087, kita letakkan sini, lalu 0,520. Nah, berdasarkan keempat output dari SPSS di atas, maka dapat dibuat ringkasan hasil analisis regresi multiple seperti gambar di bawah ini. Kita buat agar lebih ringkas gitu. Nah, yang itu kita letakkan variabelnya, koefisien regresi, kemudian terdapat FT hitungnya, lalu ada signifikan, nilai signifikannya. Nah, kita menemukan variabel X1 tadi koefisien regresinya adalah 0,087. Ini adalah konstantannya. Yang kedua 0,50. Nah, T hitungnya ini kita dapatkan dari ini ya, yang tadi 0,511. Nah, kita taruh sini sama juga yang tadi di bawahnya 3,324. Nah, yang signifikan yang dihitung di koefisien. Nah, ini signifikannya juga kita letakkan. Yang bagian ini aja lingkungan dan minat. Yang konstanta kita ambil yang atasnya ini, yang B. Ini signifikan samakan 0,013. Nah, F hitungnya kita dapatkan dari pada output yang kalau nggak salah ANOVA. F hitung nih. Nih F hitungnya kita letakkan sama R square-nya. Nah, R square-nya kita juga letakkan di bawah ringkasan tadi nih, R square. Hitungnya yaitu 6,590, R square-nya 0,653. Nah, kemudian ada rumus hipotesis dalam uji simultan ini. Adapun hipotesis atau dugaan yang diajukan dalam uji F ini adalah ada pengaruh lingkungan X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Nah, dasar keputusan itu keputusan dalam uji F. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F ini. Yang pertama itu berdasarkan nilai signifikan, yaitu terdapat dari output ANOVA. Kita lihat tadi kan
Dan signifikannya kalau nggak salah berapa ya? Sengaja lah. Nah, kemudian selanjutnya jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya, lingkungan X1 dan minat secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Kemudian jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Maka artinya lingkungan X1 dan minat X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap prestasi. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung itu lebih dari F tabel, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel lingkungan X1 dan minat X2 secara bersamaan berpengaruh terhadap prestasi Y. Sebaliknya, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Yang artinya lingkungan X1 dan variabel minat secara simultan tidak berpengaruh terhadap prestasi atau Y. Pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi linear berganda. Nah, kita langsung pada cara yang pertama, berdasarkan nilai signifikan, itu dari output ANOVA. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai signifikan adalah sebesar 0,025. Karena nilai signifikan 0,025 kurang dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain, variabel lingkungan X dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Nah, yang kedua berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, yang ini kita lihat ya, mana yang nilai F ini, kita lihat ini ya, F hitung diketahui adalah sebesar 6,590. Karena nilai F hitung 6,590 lebih besar dari F tabel 4,46, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain variabel lingkungan X1 dan variabel minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi atau Y. Nah, bagaimana cara kita mengetahui dari F tabel ini? F tabel ini kita dapat mencarinya pada distribusi nilai F tabel statistik pada signifikan 5% atau 0,5. Kita menggunakan tabel yang 0,5 dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan K. K adalah jumlah variabel independen, kemudian N itu jumlah respondennya atau sampel penelitiannya. Pada penelitian yang saya gunakan atau judul contoh yang saya gunakan, K-nya tadi adalah 2, itu variabel X1 dan variabel X2, itu K-nya yang variabel independennya ya yang digunakan. Kemudian adalah N ini adalah jumlah respondennya, banyaknya gitu. Yang saya pakai tadi respondennya adalah 10 orang siswa. Lalu akan menghasilkan tadi 2 itu untuk pembilangnya. Kemudian 10 dikurang 2 sama dengan 2,8. Angka ini kemudian dijadikan acuan untuk mencari atau melihat F tabel pada distribusi nilai F tabel statistik. Maka ditemukan nilai F tabel adalah sebesar 4,46. Nah, kita bisa lihat ini. Tadi 2-nya itu ini 2, 9, berikutnya 8. Jadi kita mendapatkan 4,46. Nah, kan cukup mudah.
Tapi kita perlu ketahui kan, banyak di ini tadi saya ambil di sosial media, ternyata banyak gitu kan. Tapi perlu diperhatikan ininya, kita menggunakan tabel yang 0,05 atau yang 0,01. Itu perlu lihat ya, karena berbeda. Nah, kita mendapatkan nih jawaban dari rumusan kita. Yang pertama, berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F di atas, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa lingkungan X1 dan minat X2 secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Kemudian, setelah diketahui ada pengaruh simultan, maka kita perlu mencari berapa persen pengaruh yang diberikan kedua variabel tersebut. Nah, sebenarnya tadi sudah ya, kita ketahui berapa persen pengaruh yang diberikan dari variabel. Nah, di sini saya ulas kembali besaran angka koefisien determinasi R². Kita melihat dari model summary tadi pada tabel yang R² adalah 0,653 atau sama dengan kita persenkan 65,3. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel lingkungan X1 dan variabel minat X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 65,3%. Sedangkan kita ketahui sisanya yaitu 34,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang bersedia mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Kemudian saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata atau materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.